Welcome to Paimon Podcast. Selamat datang di podcast Papua Youth Model United Nations. Bersama saya Lucy Kambu, dalam episode pertama ini kita akan membahas tentang What is Paimon all about. Tentu saja dengan narasumber yang tidak kaleng-kaleng karena langsung hadir nih Sekjen Paimonnya bersama-sama dengan saya di studio kali ini. Dan langsung saja saya menyapa ada Kakak Mardian Tika Watubun. Halo Kak Tika, apa kabar? Halo Kak Lucy, I'm doing well. Luar biasa. Dan bagaimana nih persiapannya Ibu Sekjen untuk Paimonnya? Apakah berjalan dengan baik sejauh ini? Alhamdulillah baik, cuma ya biasalah ya, persiapan pasti ada pusing-pusingnya. Oke, luar biasa. Nah, penonton sekalian, kita langsung saja buka dengan chit-chat kita kali ini. Kita akan bertanya nih, dan pastinya juga anak muda Papua setelah mendengar Papua Youth Model United Nations ini sudah bertanya-tanya kegiatan ini seperti apa sih kegiatannya. Dan pastinya juga banyak menemui pertanyaan seperti apa sih Papua Youth Model United Nations itu? Apakah karena ada kata modelnya dan mungkin ini ajang perlombaan khusus model kah atau seperti apa? Mungkin bisa langsung ditanggapi dari Ibu Sekjen. Oke, thank you Kak Lucy. Jadi soal yang tadi soal misunderstanding soal model itu emang banyak banget. Oke, banyak sekali. Jadi banyak teman-teman yang masuk ke DM terus nanya, "Kak, ini seperti apa kriterianya untuk jadi model?" Nah, makanya mungkin penting juga ya dijelasin di podcast ini. Jadi Papua Youth Model United Nations ini merupakan ajang di mana teman-teman itu bisa kind of like menjadi diplomat. Jadi latihan jadi diplomat di mana teman-teman ini bakal mewakili negara-negara tertentu, terus akan mendiskusikan tentang isu-isu yang kita bawa. Ada 4 isu. Yang pertama itu tentang perubahan iklim, terus yang kedua ada tentang kesetaraan gender, tentang pendidikan, dan yang terakhir itu tentang kesehatan, specifically tentang stunting. Jadi di sini teman-teman seperti yang tadi aku bilang akan mewakili negara-negara dengan segala kepentingannya, ngobrol soal problematika yang ada ini. Kemudian nanti mereka bakal banyak negosiasi, bakal diskusi, terus akan menghasilkan satu draft resolution yang berisi solusi yang mereka tawarin untuk permasalahan-permasalahan yang didiskusikan. Oke, luar biasa. Jadi saya rasa penjelasan tadi cukup singkat dan sangat jelas ya. Harusnya sudah bisa dipahami dari pemuda kita yang akan menonton podcast ini. Lalu, jika saya bertanya mengenai persiapan Paimon, sejauh ini seperti apa Kak Tika? Sejauh ini sih persiapannya kita udah tinggal 1 bulan lagi. Oke. 1 bulan lagi. Jadi persiapannya is going quite well. Sekarang kita masih buka pendaftaran. Setelah itu kita akan mulai mengalokasikan delegasi-delegasi ini ke masing-masing negara. Jadi misalnya kalau Lucy daftar, Lucy bisa jadi perwakilan Amerika Serikat. Terus kalau ada teman lain yang daftar bisa jadi perwakilan Zimbabwe misalnya, kayak gitu. Terus dari divisi-divisi lain juga going very well, lagi nyusun untuk eventnya, bahkan sampai protokol penjemputan nanti pemimpin-pemimpin sidangnya juga udah disiapin sekarang. Keren sekali ternyata. Dan apakah peserta yang akan mengikuti kegiatan Paimon ini sebagai delegasinya hanya dari Papua saja Kak Tika? Sebenarnya untuk pesertanya itu nggak harus dari Papua, jadi kita terbuka untuk umum secara nasional atau maupun internasional. Luar Cuma biasa. memang kita fokusnya ke pemuda-pemuda Papua, karena consideration-nya adalah belum ada MUN sebelumnya di Papua. Sekali. Jadi bisa jadi teman-teman di rumah tuh pengen daftar tapi kayak tidak ada wadah, atau kayak will I be able to compete with the others? Jadi kita emang fokus untuk pemuda-pemuda Papua dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman dari luar ikutan juga. Apalagi Paimon ini, MUN ini pertama kali diadakan di Papua ya. Benar. Wah, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi Paimon ini hadir di Papua? Sebenarnya I would have to say it's kind of like my personal reflection. Nice. Jadi aku waktu sekolah itu sebenarnya di Makassar. Terus habis itu kuliahnya di Bandung. Nah, waktu di Bandung masuklah jurusan HI. Di situ tuh banyak nih anak-anak ngobrol. Oh, lo anak MUN bukan? Udah pernah ikut MUN terus? Udah pernah ikut MUN belum? Terus aku yang, what is MUN? Gitu kan. Jadi looking back from that experience, aku mikirnya kalau yang di Makassar aja ketinggalan, apalagi teman-teman yang di Papua. Karena kita tahu kan di Papua tuh access to information-nya, access to education-nya tuh masih kurang, benar sekali. Makanya I thought it's very important untuk dibawalah salah satu kegiatan program contohnya si MUN ini ke Papua supaya teman-teman bisa tahu dan harapannya sih kedepannya bisa compete secara nasional maupun internasional. Saya rasa pribadi juga
MUN ini sebenarnya kegiatan yang sangat positif dan bisa berdampak yang baik tentunya bagi kelangsungan sumber daya manusia juga di Papua tentunya ya Kak. Karena apa sih yang diajarkan dalam MUN itu mungkin bisa dijelaskan Kak Tika? Sebenarnya yang paling utama itu gimana kita bisa memahami isu-isu global. Jadi kita harus ngerti kalau kita tuh sekarang udah bukan cuma warga Indonesia, kita juga bagian dari masyarakat global. Jadi apa yang terjadi di Amerika sana misalnya itu tuh bisa mempengaruhi yang ada di Indonesia. Atau kita juga lewat MUN tuh jadinya ngerti, oh ternyata permasalahan soal perubahan iklim itu cuma bukan masalah yang dihadapi di Indonesia. Ternyata negara-negara lain juga. Jadinya kita di situ belajar untuk mengerti tentang adanya permasalahan-permasalahan global ini dan gimana kita bisa partake untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terus yang berikutnya tuh MUN, salah satu consideration juga kenapa aku bawa sampai ke Papua itu karena banyak skill yang dilatih. Jadi dari satu kegiatan ini banyak banget skill yang dilatih. Pertama itu writing, habis itu research, negotiation, public speaking, dan pastinya social skills. Paket lengkap ya untuk pemuda Papua. Lengkap. Luar biasa sekali Kak Tika. Lalu rencananya diadakannya kapan nih Kak Paimon ini? Ini juga pasti sudah ditunggu-tunggu nih. Ini pasti ditunggu. Buat teman-teman yang lagi nonton. Jadi Paimon ini akan dibuat tanggal 4 sampai 6 Mei di Jayapura. Nah pendaftaran sendiri kita buka sampai tanggal 16 April. Jadi if you're watching right now, ayo sekarang ke Instagram @papuayouthmun dan langsung aja daftar. Luar biasa. Sekaligus marketing ya Ibu Sekjen. Iya benar sekali. Iya. Dan ini pendaftarnya masih dibuka sampai tanggal 16 ya? Masih dibuka sampai tanggal 16. Luar biasa. Dan sejauh ini sudah berapa banyak peserta yang mendaftar? So far kita udah hampir mencapai target. Jadi capaian target kita itu sebenarnya 500. Sekarang kita udah 440-an the last time I check. Berarti ternyata peminatnya juga sangat banyak ya Kak Tika? Iya, tadinya aku mikir kayak mungkin karena ini sesuatu yang baru teman-teman tuh nggak bakal berani. Tapi ternyata anak-anak muda di Papua tuh berani-berani aja. Jadi mereka luar biasa. Daftar. Aku udah lihat juga mereka domisilinya emang kebanyakan dari Papua. Wow, keren sih. Saya sampai sudah tidak bisa berbicara apa-apa, sudah speechless. Kegiatannya sepertinya sangat luar biasa dan harus dibumingkan. Harus. Selanjutnya nih Kak Tika, kegiatan ini nanti diadakan di mana? Dilaksanakan di mana kalau boleh tahu? Untuk kegiatannya sendiri nanti bakal di Kota Jayapura tentunya. So far kita punya 2 venue, yang satu itu masih belum bisa di disclose dulu. Yang satunya lagi yang pasti ada di PCH di sini. Considering PCH emang dibangun untuk mendukung kegiatan-kegiatan anak muda. Benar sekali. Jadilah kita buat salah satu venue-nya itu di sini. Luar biasa. Lalu, bagaimana tanggapan orang sekitar nih terhadap ide Kak Tika untuk menghadirkan Paimon di Papua? So far, it has been positive. Nice. Very positive. Beberapa kali kita ngobrol sama pihak-pihak dari sekolah, terus feedback dari mereka positif, dari anak-anak pun juga positif. Banyak yang nanya, Kak, ini kegiatannya seperti apa ya? Kira-kira kriterianya seperti apa? Jadi kayak mereka nunjukin enthusiasm memang. Luar biasa. Lalu Kak Tika, apakah ada aksi nyata yang dilakukan? Pasti kan ada pre-event, terus ada post-event dan juga eventnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dari ketiga kategori ini? Ada. Ada. Siap. Jadi yang pertama itu pre-event, salah satunya itu podcast ini yang lagi kita lakukan ini. Jadi selain aku, nanti kita bakal undang lagi beberapa narasumber-narasumber yang memang ahli dalam topik-topik yang bakal kita angkat. Salah satunya itu ada Ibu Yvonne. Dia itu yang bakal ngomong soal kesetaraan gender, salah satu topik yang kita angkat itu. Dan dia emang aktivis, jadi no kaleng-kaleng. Berarti mungkin bisa kita undang juga ke podcast Paimon kita ya Kak? Justru, nantikan episode berikutnya. Selanjutnya Kak, apa lagi? Topik yang akan dibahas pada saat sidang nanti, apa saja topiknya? Mungkin bisa dijelaskan dan apa yang melatar belakangi ketika untuk memilih tiap konsel itu untuk disuarakan? Sebenarnya kalau untuk latar belakangnya itu sama. Jadi kita reflect tentang apa isu yang lagi happening dan akan berdampak besar di masa depan. Karena kita nggak mau cuma fokus sekarang, we need to focus on the future as well. Jadi topiknya itu ada 4, dibagi ke 4 council. Yang pertama itu UNICEF. UNICEF will be talking about education, accessibility, and quality. Habis itu UN Women itu tentang kesetaraan gender tadi, specifically dalam sektor ekonomi. Terus UNDP tentang perubahan iklim. Sama yang terakhir itu WHO tentang stunting.
ini lagi rame kan sekarang di Indonesia tuh tentang Benar, stunting. benar. Nah, jadi kita masukin juga salah satunya. Dan berarti mungkin dari keempat topik yang akan diangkut, bolehkah kita mengundang para narasumber untuk membahas tentang 4 topik tersebut? Tentu saja boleh. Oke, berarti kita akan punya episode selanjutnya ya untuk membahas Ada beberapa tentang topik episode tersebut. berikutnya. Oke. Tapi soal podcast itu kita tuh bakal ngobrolinnya dalam konteks Papua. Oke. Supaya lebih kan kalau MUN tuh lebih ke globalnya. Global. Nah, we thought it's also important that kita ngobrolin soal topik-topik ini dalam konteks Papua. Oke. Berarti pada saat delegasi itu hadir pada saat sidang, mereka akan membahas topik ini juga termasuk yang ada di Papua ya, Katika? Balik ke yang pertama aku bilang tadi sih, kayak apa yang dihadapi di Papua juga dihadapi sama dunia. Oke, Jadi berarti harapannya tetap berkesinambungan ya antara dunia dan juga di Papua sendiri. benar. Jadi harapannya mereka ikut MUN ini selain ngerti konteks dari Papua, ngerti juga konteks globalnya. Oke. Melihat banyak peserta delegasi yang sudah antusias nih Katika. Tadi Katika bilang kan sudah hampir 400-an dan hampir mencapai target dari Pak Paimun sendiri. Bagaimana Pak perasaan Katika sebagai sekjen utama dari Paimun ini? Saya merasa pasti seneng lah, karena ini MUN pertama. Terus emang walaupun ya kita pasti optimis aja, cuma kadang-kadang kan pasti ngerasa bisa nggak ya. Dan ternyata teman-teman antusias dan it proves that ternyata bisa. Oke, berarti perasaannya senang. Senang sekali. Apalagi sudah mendekati target ya. Iya. Padahal mungkin kiranya tidak banyak yang mengikuti ya. Ternyata Exactly. sudah, ini sepertinya kalau mau dilihat ini kan masih ada beberapa hari lagi menuju closing untuk pendaftaran. Sepertinya akan banyak yang mendaftar juga nih setelah mendengar podcast kita kali ini. Amin. Harapannya sih gitu. Oke, lalu Katika, apa dampak yang Katika harapkan dari pelaksanaan Paimun ini? Sebenarnya harapannya itu yang pertama mungkin untuk generasi muda Papua itu tuh biar lebih berani aja untuk compete dan biar ngerti tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin belum ada di Papua sebelumnya. Jadi menurut aku anak-anak di Papua tuh potensinya gede. Cuma mungkin karena nggak ada wadahnya aja, jadi kurang ditampilkan gitu. Makanya MUN ini hadir sebagai salah satu wadah itu. Terus harapannya juga mungkin setelah teman-teman ikut MUN ini, mungkin kedepannya bisa ikut MUN lain. Bukan cuma yang taraf nasional, tapi mungkin taraf internasional juga. Jadinya teman-teman di luar Papua bisa lihat, oh ternyata anak-anak Papua tuh pada bisa gitu. Oke. Lalu Katika, apakah ada kerjasama lain dari Paimun ini mungkin ke pihak pemerintah yang ikut membantu mensupport kegiatan ini berjalan dengan baik? Ya, ada banyak pihak-pihak yang mendukung dari pemerintah maupun dari swasta. Itu tuh benar-benar mendukung, and I'm very grateful for that. Oke. Khususnya mungkin pemerintah kota sama pemerintah daerah itu juga banyak bantu. Terus ada juga dari kepala-kepala daerah di sekitar Jayapura itu juga ngebantu. Karena mungkin mereka ngelihat, oke, ini program yang bagus dan it's worth it to invest. Oke, berarti memang sudah banyak ya pemerintah yang juga ikut campur tangan dalam pelaksanaan Paimun ini sendiri. Iya. Karena melihat kekuatan dari Paimun ini sebenarnya dia menggerakkan banyak jiwa-jiwa muda untuk beraktivitas dengan baik. Lalu Katika, wah sepertinya pertanyaan saya sudah habis, tapi saya juga tetap tertarik mengenai Paimun ini. Kalau bisa ditilik kembali sejauh ini bagaimana persiapan yang sudah Katika hadapi, tapi kendala yang ditemui pada saat persiapan ini seperti apa? Paling mungkin kendalanya itu salah satunya yang lagi kita hadapin sekarang. Kita tuh mau roadshow, roadshow ke sekolah-sekolah, cuma berhubung tabrakan sama libur, terus mungkin agak susah juga atur jadwal buat ketemu sama pihak sekolahnya, itu yang emang belum kesampaian. Cuma syukurnya adalah walaupun kita nggak turun langsung ke sekolah, tapi anak-anak tuh kayaknya saling sharing informasi gitu, jadi tetap ya mereka tetap tahu lah walaupun kita nggak turun langsung ke sekolahnya. Oke. Apakah sebelumnya sudah melakukan real action duluan di lapangan untuk memberitahukan tentang ya? Itu baru 2 sebenarnya kemarin. Baru di Papua Hope Language Institute sama satunya lagi sekolah Papua Harapan. Itu berarti menjadi masuk dalam pre-events ya? Iya, masuk pre-event. Kemarin harapannya ada beberapa institusi lagi, cuma yang tadi aku bilang agak susah atur jadwalnya sama tabrakan sama libur. Apalagi ini sudah mendekati libur ya Kak. Berarti persiapan Katika dan tim juga sebenarnya sudah semakin mepet nih untuk sampai ke Ya, begitulah. Bagaimana perasaannya Katika? Sudah semakin gugup kah atau semakin excited lagi?
Excited ada, gugup ada. Oke. 50-50 lah. Oke, luar biasa. Terima kasih ketika sudah menemani saya di sepanjang podcast ini. Tapi untuk terakhir menutup podcast kita, apa yang Katika harapkan nih? Bukan hanya sebagai sekjen Paimun, tapi juga sebagai anak muda Papua yang melihat potensi anak muda Papua ini, apa yang Katika harapkan lewat Paimun ini? Sama seperti yang tadi, aku berharap semoga teman-teman pertama berani dulu untuk berkompetisi, berani dulu untuk mencoba, dan mungkin kedepannya biar bisa berkompetisi dalam liga yang lebih luas lagi. Bukan cuma mungkin secara nasional, tapi juga secara internasional. Dan satu pesan adalah jangan takut teman-teman, ayo maju aja, coba aja dulu gitu. Oke, luar biasa. Pasti harapannya juga MUN ini jika sukses dan pastinya akan sukses tahun ini, mungkin bisa diselenggarakan tahun depan ya Kak? Yes, Oke. pasti. Harapannya mungkin tahun depan udah bukan cuma Papua Youth Model United Nations, tapi ada juga mungkin Indo-Pasifik gitu. Karena kan kita batasan langsung nih sama negara lain. Benar. Berarti kita juga bisa mengundang delegasi dari negara tetangga ya untuk ikut bersama-sama. Oke, luar biasa. Terima kasih Katika sudah menemani saya sore kali ini di podcast kita. Dan kita akan kembali tentu saja dengan episode menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin akun Papua Youth Model United Nations. Sampai jumpa.